Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman dan seperjuangan, kembali lagi ke channel YouTube Zanky Nurdin Official. Jangan lupa ketika menonton, like, komen, dan share ke sosial media kalian supaya teman-teman di sosial media kalian bisa menonton video terbaru dari channel YouTube Zanky Nurdin Official. Jangan lupa juga subscribe channel YouTube Zanky Nurdin Official. Jangan lupa juga follow Instagram Zanky_Nurdin. Terima kasih, selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nurdin Zanky. Video hari ini tentang cara untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan seseorang. Nah, setiap organisasi, setiap perkumpulan pasti ada yang memimpin. Bahkan setiap seorang laki-laki akan menjadi seorang pemimpin, yakni kepala keluarga. Sedangkan yang perempuan juga akan menjadi seorang pemimpin, memimpin anak-anaknya supaya menjadi anak yang baik dan berbudi pekerti luhur. Nah, yuk kita bahas cara untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan seseorang. Nah, yang pertama adalah mantapkan diri pada situasi apapun. Setiap kondisi, setiap keadaan, dan setiap situasi kita harus bisa benar-benar memahami. Kemudian, rendah hati. Kesombongan tidak akan membawa kita ke jalan kesuksesan. Sehingga, ketika rendah hati bisa kita lakukan, kenapa tidak? Selanjutnya adalah melakukan apa yang diucapkan. Jangan sampai kita dianggap pemimpin seperti tong kosong nyaring bunyinya, berjanji tapi tidak melakukan tindakan. Dalam agama juga dijelaskan bahwa setiap apa yang kita ucapkan dan setiap apa yang kita janjikan ketika di dunia tidak bisa memenuhi, maka dipertanggungjawabkan di akhirat. Selanjutnya adalah memimpin dengan hati, dengan keikhlasan, dengan penuh jiwa, sehingga bisa meraih kesuksesan bersama-sama. Hal lain yang dapat menumbuhkan jiwa kepemimpinan itu ada 12. Nah, yuk kita bahas satu-satu ya. Yang pertama adalah memiliki kemauan yang kuat. Jangan sampai ada unsur keterpaksaan dalam diri seseorang tersebut. Karena ketika dia memiliki kemauan yang benar-benar ingin menjadi pemimpin, maka setiap apa yang menjadi permasalahan, dia mudah untuk mendapatkan solusi dan dia sangat banyak mendapatkan motivasi. Kemudian yang kedua, harus selalu percaya diri dalam situasi apapun. Nah, kepercayaan diri itu paling penting dalam menjadi seorang pemimpin. Namun, jangan sampai kepercayaan diri tersebut melebihi batas sehingga memalukan diri kalian sendiri. Selanjutnya yang ketiga adalah tidak mudah menyerah oleh keadaan. Keadaan yang bagaimanapun, keadaan yang genting, keadaan yang gawat, jangan sampai kita menyerah karena keadaan tersebut. Tetap maju, jangan putus asa. Yang keempat adalah memperbesar motivasi untuk sukses. Nah, motivasi ini ada dua. Motivasi dari orang lain dan motivasi dari diri sendiri. Peran yang paling utama dalam kedua motivasi ini adalah motivasi dari diri sendiri. Maka ketika kita sudah putus asa, kita yang bisa memotivasi diri kita sendiri. Orang lain hanya bisa mengucapkan, membantu memotivasi, namun yang sangat-sangat berperan dalam motivasi tersebut adalah diri sendiri. Kemudian yang kelima adalah kemampuan untuk selalu berkembang, tidak bertahan di tempat yang sama. Tunjukkan perkembangan pada organisasi yang kalian pimpin. Selanjutnya yang keenam adalah menjadi diri sendiri. Menjadi diri sendiri itu bagaimana sih? Nah, menjadi diri sendiri meliputi mensyukuri keadaan saat ini. Nah, keadaan Anda bagaimanapun, kekurangan fisik bagaimanapun, ada kekurangan sedikit. Setiap orang memang memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun, kalian wajib mensyukuri itu. Apa yang bisa kalian lakukan, kalian syukuri. Apa yang tidak bisa kalian lakukan, tetap kalian syukuri. Selanjutnya adalah yakin pada apa yang diperbuat. Kita melakukan ini, kita yakin bahwa itu adalah benar.
kita melakukan ini untuk organisasi, yakinlah bahwa itu benar. Jangan sampai beranggapan bahwa itu salah, karena ketika kalian menganggap bahwa apa yang kalian lakukan itu salah, maka kalian susah untuk memecahkan solusi. Selanjutnya adalah memiliki standar penilaian untuk diri sendiri. Ini yang dinamakan refleksi diri, introspeksi diri, muhasabah diri. Menilai diri kita sendiri. Apa dari yang saya lakukan ini, saya memiliki kelebihan apa? Saya memiliki kekurangan apa? Selanjutnya, lebih baik salah di awal daripada menyesal di kemudian. Nah, ketika dari awal kita sudah salah, maka kita bisa benarkan, bisa kita luruskan. Namun, ketika kita sudah menyesal di kemudian atau di akhir, maka penyesalan itu tidak ada gunanya. Dan memang kesalahan tersebut sehingga membuat kalian menyesal tidak bisa diluruskan kembali. Yang ketujuh adalah humoris. Humoris itu yang bagaimana? Humoris meliputi jangan terlalu serius dalam menyikapi hidup kalian yang serba ketergantungan kepada seseorang, jangan terlalu serius. Kemudian dalam menyikapi hidup kalian seperti ini, jangan dibuat serius. Intinya selalu bahagia. Selanjutnya, memiliki masalah bukan berarti kehilangan senyum dan merasa berat. Ingat, masalah jangan dianggap sebagai beban hidup. Buat saja itu sebagai rintangan kalian. Dan jangan lupa, ketika kalian mendapatkan masalah, kalian harus tetap tersenyum. Karena dalam agama dijelaskan bahwa tersenyum itu ibadah. Dan oleh keahlian dokter, dikatakan bahwa tersenyum itu membuat kita sehat. Selanjutnya, sesekali tertawakan diri Anda sendiri. Ini cukup menyeleneh. Namun, maksud dari mentertawakan diri sendiri adalah bukan seperti gila, bukan seperti stres atau bagaimana. Maksudnya adalah kita mengingat-ingat masa-masa di mana ketika kita itu melakukan lelucon, kita ingat, kita tertawa sendiri atas perilaku kita sehingga timbul lelucon. Selanjutnya adalah bersikap tulus dan tidak berbuat-buat. Jadi tulus, ikhlas dalam hati dan sabar. Selanjutnya yang nomor 8, memiliki etika pergaulan. Memiliki etika pergaulan meliputi hargai orang lain seperti Anda menghargai diri sendiri. Nah, ketika kalian bisa menghargai orang lain, maka orang lain tidak segan untuk menghargai kalian. Kemudian, hargai nilai dan sistem suatu lingkungan. Ketika kita berada di sebuah lingkungan, di situ terdapat sistem dan nilai moral yang tidak akan bisa dihapuskan, hargailah. Karena mungkin itu sudah menjadi adat istiadat dari lingkungan tersebut, atau memang itu sistem yang tidak dapat dirubah di lingkungan tersebut. Kemudian, mempelajari seluk-beluk etika di lingkungan sekolah. Etika di lingkungan sekolah, siswanya seperti ini, siswanya etikanya seperti ini, maka kita sudah mengetahui seluk-beluknya. Kemudian, bekerja dengan penuh etika, bekerja dengan sopan santun, ramah, sabar, dan ikhlas. Nomor 9, berani tampil beda. Berani tampil beda maksudnya gimana? Nah, berani tampil beda meliputi kuasai tanggung jawab Anda dan temukan celah yang mungkin Anda tingkatkan. Ketika kalian menerima tanggung jawab, mendapatkan tanggung jawab, maka laksanakan dengan baik. Ketika di situ ada celah untuk kalian meningkatkan lagi organisasi tersebut, maka tingkatkan. Itu adalah kewajiban Anda. Kemudian, berani melangkah lebih maju dari rekan Anda. Ketika rekan Anda masih berada di belakang, majulah terus. Meskipun jauh, temanmu tertinggal, rekanmu tertinggal, tapi ingat, ketika kalian di depan, kalian akan menuju kesuksesan itu di awal. Dalam hal ini, ketika kalian berada di depan sendiri, maka rintangan tersebut akan kalian terima sendiri, namun kesuksesan secara cepat datang kepadamu.
Kemudian, ambil risiko besar sebanding dengan kesuksesan besar yang Anda impikan. Selama ini, kalian mimpi bahwa mendapatkan sukses yang besar. Kalian mimpikan kalian mendapatkan kesuksesan yang sangat besar. Namun, perlu Anda ketahui bahwa kesuksesan yang besar masih ada risiko juga yang besar. Kalian tidak ingin mendapatkan risiko besar, ya jangan bermimpi mendapatkan kesuksesan yang besar. Jadi intinya seperti itu. Ketika mendapat kesuksesan besar, maka risikonya juga besar, sama-sama besar. Kemudian yang nomor 10 adalah penuh ekspresi. Wah, ini seperti kalian mengikuti teater ya. Tapi bukan. Penuh ekspresi meliputi ekspresi wajar-wajar saja, jangan berlebihan. Maksudnya, ya kita standar, ekspresi biasa, standarnya bagaimana, itu kita lakukan. Kemudian, ekspresikan kemampuan Anda dengan cara memikat. Kita memiliki kemampuan apa saja, Anda memiliki kemampuan apa saja, saya memiliki kemampuan apa saja. Bagaimana caranya kemampuan tersebut bisa memikat semua orang yang ada di lingkungan sekitar Anda. Kemudian, pertajam terhadap bidang-bidang yang Anda geluti. Ketika Anda menggeluti bidang akademik, maka perdalam lagi pembelajaran tentang bidang akademik. Namun, ketika Anda pandai dalam bidang non-akademik, maka perdalamlah belajar tentang bidang non-akademik. Kemudian yang nomor 11, mengenal keinginan. Mengenal keinginan dengan cara apa? Dengan cara mengenal diri sendiri. Ini yang poin utama. Ketika kalian mengenal keinginan, kenali diri sendiri. Saya ini bagaimana? Saya ini siapa? Seperti itu. Kemudian, kenali liku-liku perjalanan dalam organisasi. Oh, organisasi ini sepertinya akan dibawa ke sini. Oh, organisasi ini majunya seperti ini. Kalian harus memahami itu dulu. Kemudian, sadari apa yang Anda lakukan. Selama mulai dari awal tahap proses kalian merintis sampai akhirnya kalian bisa menjadi sukses dalam memimpin, ingat, sadari apa yang telah kalian lakukan. Dulu saya merintis seperti ini, ternyata membuat sukses ini seperti ini. Itu sadari. Kemudian, mengembangkan keinginan. Keinginan ketika kita biarkan begitu saja, maka tidak akan berkembang. Jadi, keinginan tersebut kembangkan. Apa yang kalian inginkan, kembangkan saja. Bisa jadi keinginan tersebut menjadi jalan menuju sukses bagi kalian. Kemudian, yang terakhir, mencetuskan ide-ide untuk kemajuan Anda. Ide itu penting dalam memutuskan sesuatu. Maka, di sini mencetuskan ide-ide untuk kemajuan Anda. Kemudian, yang terakhir nih, yang ke-12, bersikap kreatif. Bersikap kreatif dengan cara apa ya? Nah, dengan cara jangan mudah puas atau bangga dengan apa yang Anda lakukan. Nah, ketika kita dipuji, jangan kita beranggapan puas dengan pujian tersebut. Setiap apa yang kita punya pasti ada kelebihan dan kekurangan. Tetapi ketika kita dipuji, maka yang dipuji itu pasti kelebihan, bukan kekurangan. Kita memiliki banyak kelebihan, namun ingat kekurangan kita. Sehingga jangan puas tentang apa yang dipuji oleh seseorang. Kemudian, selalu menciptakan suatu pengalaman baru. Nah, yang tadi, jika ingin mendapatkan kesuksesan yang besar, harus memiliki resiko yang besar. Nah, ini, ketika mencapai kesuksesan itu, setelah banyak resiko yang besar kita hadapi, kita akan mendapatkan pengalaman baru. Ya, ciptakan apa saja yang bisa menjadi kebaikan bagi organisasi sehingga bisa menjadi pengalaman baru bagi kalian. Selanjutnya, mengenali kelebihan terbaik Anda. Kelebihan terbaik saya ini apa sih? Itu kenali. Oke, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, tidak berjumpa. Kali ini sudah berjumpa. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Zanti Nuruddin Official. Jangan lupa juga follow Instagramnya. Oke? Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.